Halo, apa kabar Scaper? Dimanapun kalian berada, di dunia nyata maupun di dunia maya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, tentunya masih bersama saya, Jajang SP Hiroshima. Seperti janji saya sebelumnya, bahwa kita akan update terus perkembangan si tanaman Monte Carlo ini. Nah, buat teman-teman yang belum sempat lihat step by step pembuatannya dari awal, silakan cek video kami sebelumnya. Nah, oke teman-teman, ini penampakan perkembangan tanaman si Monte Carlo usia 2 minggu. Jadi pas umur 2 minggu ini kebetulan sudah ditumbuhi alga ya, alga diatom sudah banyak. Nah, sebenarnya pas minggu pertama kita tuh mau update tentang si perkembangan si Monte Carlo ini. Berhubung saya akan sedikit membahas tentang alga diatom, dan pas di minggu pertama itu diatomnya belum terlalu banyak, jadi kita putuskan untuk update di minggu sekarang. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kita udah siapin cuplikan video update Monte Carlo ini pas usia 1 minggu berikut ini. Nah, oke, sekarang kita bahas bagaimana kondisi dan perkembangan si tanaman Monte Carlo ini usia 2 minggu. Nah, kita bisa lihat nih, hampir di semua bagian tank ini, baik itu di batu atau di Monte Carlo-nya sendiri, bahkan di soil itu udah banyak sekali ditumbuhi yang namanya alga diatom. Ya, alga diatom. Terus masih terlihat juga tanaman yang terlihat seperti mati, seperti melting ya. Nah, jadi buat teman-teman khususnya pemula yang baru mencoba tanaman Monte Carlo ini, intinya gak usah khawatir, gak usah menyimpulkan bahwa ini tuh gagal, Nah, ini kita anggap wajar ya, wajar. Malahan ini sebenarnya perkembangan segini itu terlihat lumayan menurut saya pribadi lumayan. Karena lebih parahnya biasanya hampir mungkin setengahnya ini seperti kelihatan mati ya, kelihatan melting, hampir setengah bagian. Nah, jadi sebenarnya itu tidak sepenuhnya mati gitu kan, tidak sepenuhnya mati, bahwa si tanaman Monte Carlo ini kemungkinan sedang beradaptasi ya, adaptasi dari daun darat ke daun air, atau jika teman-teman pas planting menggunakan daun air, mungkin itu sedang adaptasi parameter air sebelumnya ke parameter air yang baru. Nah, dan ada satu lagi. Jadi, ketika teman-teman mendapatkan Monte Carlo yang sehat, bebas dari hama penyakit, memiliki cadangan makanan yang banyak, ketika diaplikasikan ke tank baru, mereka itu bisa survive. Jadi, kemungkinan tumbuhnya itu lebih besar. Yang intinya teman-teman jangan panik ketika melihat tank teman-teman seperti ini ya. Banyak ditumbuhi alga, terus si tanaman Monte Carlo-nya banyak kelihatan mati atau melting. Ya mungkin sebagian ada yang benar-benar mati, tapi sebagian juga itu sebenarnya lagi proses adaptasi atau lagi menumbuhkan si tunas baru sama akar. Nah, ini bisa dilihat juga di sini nih. Kemarin saya lihat di minggu pertama si tanaman Monte di bagian sini tuh mati ya, seperti mati gitu, patah, daunnya busuk. Nah, sekarang bisa dilihat di umur 2 minggu ini si tunas-tunas baru udah kelihatan muncul ya, Terus nih di bagian depan meskipun alga diatomnya sangat banyak ya, lumayan banyak, udah berkoloni, udah membentuk filamen ya atau serat-serat rambut-rambut. Tapi untuk si tanamannya udah menunjukkan respon yang bagus. Responnya udah merambat, udah mulai panjang-panjang ya,
Nah, nanti sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang si alga diatom ini, jadi rencananya tuh sekarang saya akan WC ya, akan saya maintenance semuanya. Saya akan bersihkan secara manual dulu sebanyak mungkin yang bisa saya ambil gitu. Nanti tips buat teman-teman nih, yang pertama ya, sebelum nanti saya jelaskan. Jadi usahakan sesering mungkin untuk melakukan water change ya, sambil jika alga diatomnya banyak, sambil diambil sebanyak-banyaknya sebisa mungkin. Usahakan seminggu 2 atau 3 kali water change sekitar 30 atau 40% sambil dibersihkan semuanya. Berikut batu-batunya ya, berikut hardscape-nya. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita water change dulu nih. Kita bersihin dulu semuanya ya, biar nanti saya jelaskan detail tentang si alga diatom ini. Yuk. Nah, jangan terlalu banyak, cukup segini. Ini kan tangan kita mau masuk nih. Jadi intinya supaya tidak luber aja airnya, jangan. Jadi teman-teman sedotnya jangan langsung 30 atau 40%. Nanti keburu habis airnya, soalnya kan nanti kita sipon nih, Oke, sekarang kita lanjut angkat si alganya, si diatomnya sebanyak yang kita bisa. Kita bisa gunain sikat gigi nih, yang bekas juga nggak apa-apa. Ini perhatikan ya, perhatikan. Jadi, nah, tidak usah terburu-buru, soalnya dikhawatirkan si tanaman montenya justru nanti ikut terangkat. Jadi pelan-pelan saja, penuh kesabaran lah intinya ya teman-teman. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, harus banyak-banyak bersabar.
Nah, jangan lupa untuk di hardscape juga, di batu-batu semuanya harus dibersihkan ya, disikat. Nah, ini yang terbang-terbang seperti debu ini juga sama di atom. Cuman dia nggak berkoloni ya, nggak membentuk filamen seperti yang ada di tanaman monte ini. Ini udah berbentuk serat ya, bentuk rambut gitu. Kalau ini baru seperti debu, meskipun ini lama kelamaan pasti seperti rambut juga, seperti serat gitu. Nah, ini sekarang kan udah kita sikat-sikat sebisa mungkin, sedapatnya, baik itu di tanaman si montenya ataupun di batu-batunya. Terus udah kita serokin juga ya, serokin untuk si daun-daun monte ini yang ngambang, sama sampah-sampah lah, intinya sampah-sampah dari tanaman si monte ini udah kita serokin. Nah, jadi sekarang waktunya kita sipon sambil tetap kita sedotin ya yang si diatom-diatom ini yang ngambang, karena di daun-daun monte ini masih banyak terdapat si alga diatom itu. Saya nggak bisa paksain langsung bersih karena dikhawatirkan justru si tanamannya kecabut ya, keangkat, ngambang. Nah, itu kan lebih bahaya lagi gitu. Berbeda lain ceritanya jika di tanaman misalkan anubias atau tanaman stem lain, misalkan rotala, ludwigia, itu mungkin bisa lebih mudah dan bisa lebih bersih. Sedangkan kalau di monte, saya tidak merekomendasikan untuk langsung benar-benar bersih. Karena ya tadi berpotensi ikut kecabut sama si tanaman monte itu sendiri. Jadi sekarang kita sipon. Nah, oke teman-teman scaper, ini saya rasa udah cukup. Sipon, WC, airnya kita buang sekitar kurang lebih nih 40% ya, 40%. Nah, sekarang kita tambahin lagi airnya sampai penuh. Dan ingat ya, nanti 2 hari dari sekarang kita WC lagi supaya diatomnya cepet hilang. Nah, kita gunain air kran.
langsung dari keran ya. Sumbernya sih dari pump. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Oke teman-teman scaper, ini kita sekarang udah selesai untuk maintenance tank Monte Carlo nya. Untuk diatomnya sih masih ada ya sedikit-sedikit, tapi nggak masalah, nanti kita 2 hari ke depan kita kuras lagi, kita sikat-sikat lagi. Jadi balik lagi, tips yang pertama masalah perawatan ya, harus sering yang namanya water change, WC, bersih-bersih seperti itu. Nah sekarang saatnya saya menjelaskan sedikit tentang yang namanya alga diatom, supaya teman-teman nanti tahu cara mencegahnya seperti apa. Karena bukan hanya di tank yang baru ya, sebenarnya di tank yang baru, di tank yang sudah lama juga, umur 2, 3, 4 bulan, pasti jika ada yang nggak seimbang, semisal amoniak tinggi karena terlalu banyak memasukkan ikan, itu memungkinkan untuk si alga diatom ini muncul kembali. Nah untuk yang pertama, apa sih diatom itu? Nah diatom itu adalah sejenis alga atau ganggang yang jika dilihat dari klasifikasinya itu termasuk dalam filum Bacillariophyta ya, di mana merupakan salah satu dari 7 kelompok jika dikategorikan berdasarkan pigmen penyusun si selnya atau yang terkandung di dalam sel diatom tersebut. Nah dari klasifikasinya juga si alga diatom ini termasuk dalam kingdom Protista mirip tumbuhan. Kenapa disebut masuk ke dalam kingdom Protista mirip tumbuhan? Karena secara morfologi maupun organologinya si alga diatom ini tidak memiliki akar, tidak memiliki batang, dan tidak memiliki daun sejati. Namun memiliki sifat yang disebut autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Ya karena itu tadi, karena si diatom ini memiliki pigmen untuk berfotosintesis. Makanya disebut mirip tumbuhan. Nah, jenis apa aja nih pigmen yang terkandung dalam si alga diatom ini? Yaitu antara lain adalah klorofil dan karotenoid, di mana klorofil itu adalah klorofil A dan C, yaitu untuk pewarna pigmen warna hijau, biru, dan hijau ke coklat. Untuk karotenoid sendiri itu adalah pigmen xanthopil dan karoten, di mana xanthopil adalah untuk pigmen warna kuning dan karoten untuk pigmen warna orange. Nah makanya kalau kita lihat si alga diatom ini warnanya cenderung lebih ke kuning ke coklat-coklatan untuk warnanya. Tapi jika dilihat secara detail, sebenarnya si alga diatom ini juga ada warna biru sama orange-nya ya, tergantung sama si respon cahaya itu sendiri. Nah makanya kita sambungkan nih ke tips yang kedua, yaitu si cahaya tadi. Si cahaya itu karena si alga diatom itu bisa berfotosintesis, makanya si teman-teman scaper harus bisa mengatur yang namanya cahaya, yaitu dari intensitasnya, lama penyinarannya, seperti itu. Jadi ketika seimbangkanlah sama jumlah tanaman, sama jenis tanaman yang kita tanam. Jangan sampai berlebih sehingga nanti dimanfaatkan oleh si alga diatom tersebut. Nah untuk tips selanjutnya adalah gunakan air yang bersih. Nah, karena si alga diatom ini untuk air yang tidak tercemar aja itu bisa bisa terdapat antara 2000 sampai 10.000 sel diatom per liter air. Nah, makanya untuk teman-teman scaper untuk
tank aquascape-nya gunakan air yang bersih. Nah, kategori air yang bersih itu sebenarnya ya untuk air pump, air ledeng, atau air sumur itu udah termasuk air yang bersih sebenarnya ya. Jadi teman-teman scaper jangan sampai gunain misalkan air sungai yang udah tercemar, atau mungkin air got atau air apa gitu. Lebih bagus lagi malah teman-teman misalkan jika ada bisa gunakan air semacam isi ulang atau air RO. Nanti hubungannya sih sama KHGH mungkin itu nanti bisa dibahas lebih jauh lagi di lain video. Nah, karena diatom itu sendiri mempunyai sifat kosmopolit, artinya mereka itu bisa menempati seluruh bagian yang dia tempati gitu. Misalkan ibaratnya ini tank, jadi dia bisa menyeluruh di tanaman, di substrat, di hardscape. Nah, karena secara perkembangbiakannya si alga diatom itu bisa secara vegetatif maupun secara generatif. Makanya perkembangbiakannya itu sangat cepat. Seperti itu. Jadi teman-teman gunakan air yang bersih, jangan yang kotor, karena si diatom itu tersebar di seluruh perairan, maupun itu air tawar atau maupun air asin, bahkan di rawa-rawa yang tergenang sedikit air atau ibaratnya lumpur itu bisa terdapat sel-sel diatom. Nah, berikutnya adalah kimia air yang termasuk dalam senyawa organik, senyawa anorganik, karena seperti yang udah tadi saya jelaskan bahwa si alga diatom itu bersifat autotrop ya, bisa berfotosintesis, sehingga sama halnya seperti tanaman, mereka itu menyerap unsur-unsur hara juga seperti tanaman untuk berfotosintesis dan menyimpannya sebagai cadangan makanan berupa glukosa dalam bentuk karbohidrat. Nah, akan disimpan sebagai zat tepung atau zat pati. Nah, jadi intinya si alga diatom ini sama persis seperti tanaman ya, karena mereka itu bisa berfotosintesis, artinya si alga diatom ini membutuhkan nitrat, membutuhkan nitrit, senyawa organik, senyawa anorganik, termasuk amoniak dan lain sebagainya ya, karena sifat si autotropnya itu. Autotrop bisa membuat makanannya sendiri, berbeda dengan halnya heterotrop. Mereka itu harus memiliki inang. Jadi makanya kenapa harus sering water change sesering mungkin di awal, yaitu untuk membuang si senyawa-senyawa tersebut, termasuk bahan organik tadi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh si alga diatom. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, teman-teman scaper disarankan atau mungkin diwajibkan untuk rutin ngasih bakteri cair. Selain bakteri cair juga teman-teman harus menjaga yang namanya arus nih. Arus di sini gunanya yaitu untuk menjaga kelarutan oksigen. Sebenarnya sih untuk lebih ke bakteri ya, lebih ke bakteri. Nah, apa hubungannya sama si alga diatom? Jadi ketika si siklus nitrogen cepat terbentuk, jadi si bahan organik, sisa-sisa dari tanaman, si mountain melting, atau dari misalkan kita udah memasukkan ikan dari kotoran ikan tersebut, nanti diurai oleh si bakteri nitrifikasi ya, sehingga tidak menjadi amoniak dan dimanfaatkan oleh si diatom tersebut. Nah, dan yang terakhir bahwa si alga diatom ini jika dilihat dari rantai makanan itu posisinya kan paling bawah atau sebagai produsen. Nah, dalam kenyataannya si alga diatom ini misalkan di laut itu adalah sebagai makanan ikan-ikan kecil. Nah, makanya untuk salah satu cara membersihkan alga diatom di tank teman-teman scaper semuanya, jadi teman-teman scaper bisa memasukkan udang atau ikan-ikan kecil untuk memakan si alga diatom ini. Nah, makanya setelah ini tank ini kita akan masukkan udang. Nah, kita udah siapin udangnya. Nah, ini kita akan masukkan udang ya. Ini ada Blood Mary, Yellow Shrimp, sama Blue Diamond ya, Blue Diamond.
Nah, biasakan buat teman-teman scalper kalau memasukkan udang atau ikan harus diaklimatisasi dulu ya, untuk supaya mereka tidak kaget atas perubahan parameter air termasuk suhu ya. Jadi nanti tidak mudah mati. Kadang-kadang teman-teman scalper, kok udang saya pada mati semua, ikan saya pada mati semua, mungkin karena teman-teman nggak diaklimatisasi terlebih dahulu. Nah, sambil nunggu aklimatisasi ini, seperti yang udah tadi saya terangkan, yang paling penting adalah kita harus ngasih atau rutin ngasih bakteri cair. Nah, kita kasih banyak juga nggak apa-apa ya, kalau bakteri cair nggak ada istilah overdosis sebenarnya, tapi maksud banyak itu nggak masukin 1 liter juga gitu. Nah, cukup sekitar 5 atau 6 pam ya. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Nah, ini proses aklimatisasi udah cukup ya, cukup. Jadi kita benamkan saja, nanti biarkan si udang ini keluar sendiri ya, keluar sendiri. Kita benamkan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara aklimatisasi lengkapnya di channel Mega Aquatic Design sudah ada, tinggal kalian lihat, scroll ke bawah pasti ada. Oke? We'll just have to trust now. Then maybe we'll find out, but now we're coming to the place in the talkers where we see that the elders have lost time, and the lessons we learned from a long time have all but abandoned our small minds. Dream about nothing but fear, trying to run up a decline. Maybe one day we'll learn the truth. Maybe we're blind by design. Maybe we're blind by design. Maybe we're blind by design. There's something special that we're keeping in a place that's close and near and dear to our hearts. Nah, jadi kesimpulannya dari semua yang saya jelaskan tadi, untuk menghadapi si alga diatom ini, yaitu intinya adalah perawatan. Jadi bagaimana kita merawat si tank ini. Ya, diantaranya untuk menangani si alga diatom tersebut ya, yaitu lebih ke cahaya, terus rajin water change, terus menjaga kelarutan oksigen, dibantu sama dosing bakteri cair ya, bakteri cair agar si siklus nitrogen cepat terbentuk dan si bahan-bahan organik dari sisa-sisa kotoran udang atau sisa-sisa tanaman melting si Monte Carlo bisa diurai oleh bakteri nitrifikasi ya, dari misalkan amoniak menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, seperti itu. Jadi tidak dimanfaatkan oleh si alga diatom. Oh iya, ada yang ketinggalan. Buat teman-teman scalper disarankan untuk tidak memberi pupuk cair ya, pupuk cair, karena si tanaman Monte Carlo ini juga belum membutuhkan atau belum bisa menyerap nutrisi lebih banyak. Saya kira dari substrat aja, dari soil ini aja udah lebih dari cukup. Disarankan mungkin nanti umur 1 bulan atau bahkan mungkin 2 bulan ya kalau untuk Monte Carlo. Beda ceritanya mungkin kalau untuk tanaman stem lainnya seperti Rotala, jenis Ludwigia yang rakus akan nutrisi, mungkin di umur 1 bulan udah bisa dikasih
pupuk cair. Nah, oke, saya cukup sekian mungkin video dari saya penjelasan tentang alga diatom dan update si Monte Carlo di minggu kedua. Jangan sampai lupa, kita akan terus update. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa update dan melihat perkembangannya si Monte sama si alga diatom ini. Nah, jangan sampai lupa juga nih buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jika suka videonya silakan like. Jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Oke, saya Jajang, Mega Aquatic Design, Let's Cap and Rock and Roll.